Polri akhirnya menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditangkap polisi, ditahan dan dipenjara. Sebenarnya bukan baru kali ini saja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Polri akhirnya menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung tadi pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Penangkapan ini tidak lama setelah 3 pentolan Khilafatul Muslimin di Brebes, Jawa Tengah juga dicokok polisi oleh jajaran Polda Jawa Tengah. Dan tentu saja ini menggembirakan, langkah tegas yang patut untuk diapresiasi oleh kita semua dari jajaran kepolisian kita, walaupun setelah viral dulu, setelah sangat ramai tentang konvoi Khilafatul Muslimin sekitar 1 pekan yang lalu. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap polisi, ditahan dan dipenjara. Sebenarnya bukan baru kali ini saja. Sebelum ini, Abdul Qadir Hasan Baraja dalam kasus radikalisme dan terorisme setidaknya sudah 2 kali masuk penjara. Tahun 1979 ia dipenjara 3 tahun karena kasus teror Warman. Kemudian pada tahun 1985 ia juga ditangkap dan dipenjara 13 tahun penjara karena kasus bom di Surabaya dan di Candi Borobudur. Selain itu, sebelum lama ia juga ditangkap polisi di Lampung karena melanggar prokes, protokol kesehatan, karena memaksakan diri mengadakan konvoi Khilafatul Muslimin sebagaimana yang pekan lalu ramai menjadi perbincangan. Oke, apresiasi buat kepolisian kita yang sudah bersikap tegas untuk menangkap para pelaku, orang-orang yang ingin mendirikan khilafah di tanah air ini. Tidak ada tempat bagi NKRI sistem-sistem selain yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini, yakni sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingin menegakkan khilafah, ingin membangkitkan khilafah di bumi tanah air ini, khilafah Islamiyah atau khilafah apapun yang lain selain NKRI, adalah upaya yang nyata untuk makar kepada negara Indonesia ini. Dan kita tidak mungkin akan tinggal diam. Seluruh anak bangsa pasti akan melawan semua, siapapun, kelompok manapun, atas nama agama manapun, yang ingin mencoba-coba untuk ngutak-ngutik sistem dan bentuk negara yang sudah disepakati bersama itu. Dan bagi para pengikutnya Abdul Qadir Hasan Baraja, hentikan koar-koar provokasi Anda ingin membangkitkan negara khilafah. Ya, sekali lagi hentikan kalau Anda tidak ingin hidup di penjara. Hentikan, lepas baju Anda, copot atribut Anda, bertobat kembali ke pangkuan NKRI, kembali dengan merah putih. Tetapi kalau kalian nekat, ngeyel, ingin melawan negara, ingin melawan sistem pemerintahan yang sah, ya jangan salahkan polisi. Jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda nanti ditangkap mengikuti pimpinan-pimpinan Anda yang sudah ditangkap itu. Jadilah warga negara yang baik, warga negara yang mencintai tanah airnya. Tanah air ini kita wajib jaga bersama, wajib kita rawat. Karena di tanah air Indonesia ini yang sudah nyaman ini, kita bisa hidup, bisa beribadah, dan bisa melakukan apapun sepanjang tidak melanggar hukum. Untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia ini, Mas, Mbak, yuk ramane sing melu-melu khilafah ge. Rungokna. Indonesia dengan dasar negara Pancasila ini tidak melarang agama manapun untuk menegakkan syariatnya. Ya, sekali lagi, negara Pancasila
tidak melarang agama manapun untuk menegakkan syariat agamanya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Termasuk tidak ada larangan, tidak ada yang menghalangi kita semua umat muslim untuk menegakkan syariat Islam di bumi NKRI ini. Jadi kalau Anda misalkan ingin sholat sehari semalam 20 jam atau 100 jam sekaligus di masjid atau di rumah Anda, tidak ada yang menghalangi, silakan Mas, Mbak, Yung, Ramane, sampean kepengen megahkan syariat Islam ngantek boyeh, ngantek sujud, ngantek tembokan jebol. Orang nasi ngalang-alangi. Arep maca Quran sehari semalam 100 juz kalau mampu ya silakan. Tidak ada yang menghalang-halangi kalian, kita semua di dalam menjalankan syariat Islam. Indonesia, begitu juga agama yang lain. Kita dibesarkan di tanah air ini dengan takdir berbeda-beda. Maka marilah kita saling menjalankan kewajiban keyakinan kita masing-masing dengan tanpa mengganggu syariat dan kewajiban umat lain. Itulah yang disebut dengan toleransi beragama. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu dalam bingkai naungan NKRI ini. Yang satu menghormati yang lain, yang satu menjaga yang lain. Itu masih wajib, masih lebih penting untuk kita wujudkan daripada berkoar-koar khilafah, tetapi mengganggu kenyamanan berbangsa dan bernegara. Kalau Anda ingin negara ini dengan sistem syariat Islam, khilafah Islamiyah, itu namanya ingin mengancam pemeluk agama lain di tanah air ini. Kalau sistem pemerintahan Islam, tentu seluruh undang-undang didasarkan atas hukum Islam. Nah, sementara kita diciptakan dengan takdir di atas bumi ini berbeda-beda. Apakah Anda akan memaksakan agama Anda dalam sebuah negara ini kepada umat lain yang tidak beragama Islam? Itu sama saja dengan menentang takdir Tuhan. Itu sama saja dengan melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak memaksakan kita di dalam menjalankan agama. Sudah sangat jelas, sudah sangat sering disampaikan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Semua akan menuai, semua akan panen dengan amal kebaikan ibadah masing-masing. Jadi tidak perlu memaksakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Sekali lagi, Indonesia tidak pernah melarang warganya untuk menjalankan syariat agamanya, masing-masing apapun agamanya. Tetapi Indonesia melarang siapapun, kelompok manapun yang mencoba-coba ingin membentuk sistem pemerintahan yang lain di luar sistem pemerintahan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini, yakni sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem negara yang menyatukan seluruh perbedaan yang ada, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan tetek bengek yang lain. Seluruhnya adalah aset kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita syukuri bersama, yang harus kita rawat bersama, yang harus kita jaga bersama. Untuk apa? Agar seluruhnya bisa tertata dengan baik, bisa hidup rukun. Dengan kerukunan kita bisa mewujudkan perdamaian di dalam tanah Nusantara ini. Perdamaian akan mewujudkan seluruh umat beragama menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan itulah yang kita inginkan bersama. Daripada Anda ingin memaksakan diri membentuk satu sistem kekhalifahan Islam seperti di Timur Tengah, di Suriah, di Afghanistan, dan negara-negara yang lain. Tetapi karena Anda dengan cara kekerasan, pemaksaan diri, timbullah konflik peperangan. Dengan peperangan kehancuran yang ada di depan mata Anda, di depan warga di Timur Tengah. Kehancuran, saling bunuh, saling ancam, saling bom. Akhirnya mereka tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik. Mau sholat ke masjid takut dibom. Mau ada perkumpulan acara agama, ritual agama, takut dibunuh. Apakah itu yang kalian inginkan? Wahai para khilafah berkebarah di tanah air ini. Hentikan, sekali lagi hentikan, bertobat kembali ke NKRI. Mari kita jaga bersama merah putih.
kita jaga bersama Bhinneka Tunggal Ika yang kita cintai ini. Dengan demikian Anda bisa menegakkan syariat Islam, saya bisa menegakkan syariat Islam, dan saudara-saudara kita yang lain bisa menegakkan syariat agamanya masing-masing dengan penuh kerukunan dan ketenangan perdamaian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.